Baik, Assalamualaikum Ibu Silvi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Bu Silvi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, ini Bu sebentar. Saya boleh mengganggu waktu Ibu sebentar? Tentu saja boleh Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu, saya mempunyai satu masalah nih. Jadi jika ada waktu Ibu, saya mau berbincang-bincang sebentar nih dengan Ibu, bisa kan? Iya, saya ada waktu luang nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya Bu? Begini Bu Silvi, saya ingin menemukan solusi nih dari permasalahan saya. Jadi mungkin setelah saya menceritakan nanti ke Bu Silvi, saya bisa mendapatkan gambaran yang perlu saya lakukan seperti itu. Jadi ingin rasanya Oh, curhat ke Ibu Silvi. oh gitu ya Bu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Eva? Begini Bu, ada satu siswa yang apabila dia masuk pelajaran matematika itu, dia tidak semangat untuk mengikuti pelajaran, bahkan tugas pun terkadang jarang dilakukan. Jadi karena itu saya merasa sedikit pusing juga menghadapi anak tersebut, Ibu. Baik, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar matematika dan jarang Ya, mengerjakan tugas. ya benar. Apakah Ibu sudah menyelusuri masalah ini, Bu? Kebetulan saya sudah panggil anak itu Bu sekali. Jadi setelah saya amati, kemudian saya memanggil, kemudian menanyakan penyebab. Jadi mengapa dia begitu tidak semangat ya dalam belajar matematika seperti itu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak seberapa suka dengan pelajaran matematika ya, Bu? Begini Bu Silvi, jadi ketika saya tanya, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak itu tidak suka pelajaran matematika. Jadi katanya pelajaran matematika itu dianggap terlalu rumit, jadi sulit katanya, jadi menguras pikiran dan membosankan. Jadi saya juga bingung nih menjawabnya harus mengatakan apa lagi kepada anak tersebut. Ya, kalau begitu, apakah ada yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu? Oh, tentu Bu Silvi. Jadi saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Jadi karena keberhasilan anak itu juga keberhasilan kita kan seperti itu Bu Silvi. Iya, iya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Bagaimana Ibu Silvi? Apakah ada kira-kira metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas, Bu? Begini Bu Silvi, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata ini mungkin seperti yang saya rasakan juga ya Bu Silvi ya. Namanya saja kita ada kelebihan, ada kekurangan barangkali ya Bu. Jadi Iya. ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik mungkin Bu Silvi, sehingga Iya. anak merasa pelajaran matematika itu terlalu sulit seperti itu, rumit, kemudian menguras pikiran dan membosankan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, menggunakan video misalnya, poster. Jadi itu masih rencana saya itu Bu Silvia, buku paket dan alat-alat peraga matematika, serta saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik sehingga menyajikan banyak ice breaking,
Jadi siswa saya itu tidak bosan lagi mudah-mudahan dalam mengikuti pembelajaran. Ya, luar biasa ya, ya Bu ya. Jika kita ranting itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa Ibu? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat pembelajaran. Oh Ibu tadi bertanya tingkat ini ya, tingkatannya Ya, dulu ya. iya, rantingnya berapa gitu. Mungkin kalau menurut yang saya rasakan Bu, barangkali kalau di pelajaran matematika itu mungkin selama ini di tingkat 6 barangkali masih Bu. Oh, tingkat 6 ya Ibu ya. Baik Bu, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk meningkatkan ranting tersebut Ibu? Saya sudah coba Bu, ada metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat pelajaran yang berpusat pada murid dan relevan dengan kehidupan nyata mereka. Jadi waktu itu murid bekerja dalam kelompok untuk membuat model matematika dari situasi nyata atau melakukan eksperimen yang melibatkan pengukuran dan penghitungan. Jadi hasilnya semua siswa itu memang terlibat Ibu dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi mungkin saat itu saya merasa agak sedikit ada kemajuan barangkali Bu ya ketika saya menerapkan itu. Oh iya, luar biasa Ibu ya langkah-langkah yang Ibu ingin ambil. Jadi baik Ibu, apakah Ibu akan melanjutkan langkah-langkah atau metode yang menurut Ibu tadi berjalan dengan baik itu Bu? Tentu saja Bu Silvi, karena saya merasa itu adalah capaian bagi saya ya Bu Silvi ya. Jadi yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi untuk kedepannya, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, serta mengupdate segala informasi terkait mengajar yang berpihak pada murid. Jadi agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dalam segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Ibu. Karena keberhasilan murid itu harus kita dulu yang lebih mampu mengetahui tentang pelajaran itu, kan seperti itu Bu Silvia. Iya. Jadi siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tersebut Ibu? Mungkin kalau saya pikir-pikir mungkin yang pertama sekali yang membantu saya dalam menyusun rencana itu mungkin adalah kepala sekolah barangkali Ibu ya. Jadi di sana juga ada rekan sejawat dan tak lupa juga ada juga mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua siswa agar mereka juga memberi dukungan kepada murid untuk lebih serius mengikuti pelajaran matematika tersebut. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk penerapannya Ibu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama nih Bu. Kalau saya tinjau dari kegiatan yang sudah saya lakukan 1 kali itu Bu ya. Jadi hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada instan Bu, seperti itu Bu. Iya. Kapan Ibu bisa menerapkannya Ibu? Wah, sepertinya secepatnya barangkali Bu ya, karena kita kan ingin keberhasilan anak itu lebih cepat lebih baik ya Bu. Kita tidak perlu menunggu lama-lama. Jadi saya mungkin akan melakukan secepatnya. Kemudian saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan murid dan guru. Iya. Kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana berjalan dengan baik Ibu? Oh iya Bu, itu tentu saja saya harus konsisten barangkali Bu Silvi ya, karena apapun yang kita lakukan itu kalau tanpa konsisten mungkin tidak akan berhasil barangkali ya. Jadi apa yang telah kita programkan, kita rencanakan akan konsisten terus-menerus belajar dengan mengabsen, dengan update segala informasi. Jadi baik di komunikasi belajar maupun di PMM. Jadi selalu berkolaborasi, berbagi praktik baik di dalam maupun di luar sekolah, baik dengan teman sejawat maupun dengan teman-teman guru di sekolah lainnya.
Baik, luar biasa Ibu. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya Ibu mungkin, sarana dan prasarana Ibu yang saya dapatkan di sekolah itu baik dari kepala sekolah maupun kepala guru, mungkin dari diri saya saja yang harus konsisten dalam menerapkan metode pembelajaran. Jadi kalau dari segi sarana prasarana mungkin sudah memadai barangkali ya Bu untuk pelajaran matematika. Jadi mungkin, dari diri saja pribadi lah Bu ya, yang perlu konsisten diterapkan metode pembelajaran itu. Iya, baiklah Bu. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah Ibu Silvi. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sebentar Bu? Oh, alhamdulillah Bu Silvi sudah terasa agak lega nih. Tadinya mungkin saya agak sedikit bingung harus bagaimana ya, harus dengan siapa ya saya berbicara, dengan siapa saya nih harus konsul, curhat dan sebagainya. Sehingga apa yang saya rasakan itu agak lebih plong. Ya. Jadi alhamdulillah saat ini sudah agak sedikit plong Ibu. Jadi sekarang perasaan saya sudah lega sekali Bu Silvi. Jadi saya merasa sudah menemukan solusi dalam perbincangan kita ini Bu Silvi. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan Bu? Ini Bu, ketika kita menerapkan pelajaran matematika itu, ini kan sudah kita lakukan nih Bu Silvi. Jadi Ya. saya juga berharap nih dari dukungan orang tua murid tadi agar mereka juga mendukung anaknya barangkali Bu ya. Jadi tanpa dukungan orang tua murid, barangkali apapun yang kita lakukan di sekolah itu mungkin tidak akan berhasil Bu Silvi ya. Jadi untuk kedepannya selain saya ingin mengembangkan diri, belajar di PMM, mengikuti webinar-webinar, jadi saya juga akan melibatkan orang tua murid agar lebih mendukung anaknya itu untuk mengikuti pembelajaran apapun yang saya sampaikan, baik itu matematika, bahasa, IPA, dan sebagainya. Jadi saya berharap kepada orang tua murid itu agar dapat mengarahkan anaknya untuk betul-betul serius dalam belajar Ibu. Jadi tidak memberikan terlalu banyak menggunakan HP di rumah seperti itu Bu ya. Mungkin kalau ada PR mereka mencek kembali pekerjaan anak-anak mereka. Jadi mungkin itu yang dapat saya lakukan untuk anak-anak, untuk orang tua murid cara membimbing anaknya di rumah Ibu. Iya, semoga harapan Ibu akan segera terkabul ya Ibu ya. Jadi apa ada yang ingin disampaikan yang lain Ibu? Mungkin Ibu untuk pelajaran matematika itu Ibu saya sendiri barangkali Bu ya agak merasakan juga nih agak sedikit kadang-kadang ada beratnya juga lah begitu Bu ya. Misalnya ketika pembelajaran apalagi di kelas 4 sekarang kan Bu tidak lagi seperti dulu pelajarannya kan. Sekarang kelas 1, kelas 2 SD saja sudah terlalu tinggi. Jadi tanpa harus mengembangkan diri, tanpa harus menambah kompetensi diri kita sendiri, mungkin kita sendiri tidak dapat memberikan penjelasan apa-apa kepada murid Ibu. Iya, luar biasa ya Ibu ya. Oke Bu, apakah ada pembicaraan yang lain? Mungkin kalau untuk itu saya sudah agak sedikit ini Bu ya, sedikit senang ya, sedikit lega setelah berbicara dengan Ibu, setelah Ibu mendengarkan cerita saya. Jadi saya pun mungkin ke depannya akan lebih tetap terus belajar lagi Ibu Silvia, tidak cukup hanya mendengarkan dengan curhat saja Ibu ya, tidak cukup dengan curhat saja saya untuk mengembangkan diri, namun perlu konsisten seperti yang kita bicarakan tadi dalam melakukan sesuatu yang kita rencanakan Silvi. Jadi
depannya saya tetap mengembangkan diri saya, saya nanti akan tetap bertanya Bu sama Bu Silvi apa yang harus saya lakukan. Iya, Boleh ya iya, Bu? iya. Boleh, berarti kita saling berbagi ilmu ya Ibu ya, saling Iya. berbagi pendapat, Iya. ya. Jadi memang saya merasa Bu di pelajaran matematika ini saya merasa seperti memang agak sedikit kewalahan barangkali Bu ya. Iya, iya. Jadi apalagi sekarang ini kan sebenarnya ketika pelajaran matematik itu saya sendiri bukannya mata pelajaran matematika seperti itu bukan. Jadi karena tidak ada guru lain di sekolah kita, jadi kita terpaksa menghandle pelajaran apapun di kelas kita, namanya saja guru kelas kan Bu. Iya, iya, iya. Jadi nanti mungkin ke depannya saya tetap akan bertanya lagi kepada Bu Silvi, belajar ya Bu ya, lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Bu Silvi nggak bosan ya ketika saya nanti menanyakan lagi. Iya, nggak apa-apa Bu, nanti saya kapanpun ada waktu untuk Ibu, supaya kita bisa berbincang-bincang lagi. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, Namun amin. tetap berkolaborasi, tetap kepada saya Bu Silvi. Iya, iya, iya. Karena mungkin terlalu banyak nih akan nanti saya belajar kepada Bu Silvi. Maklumlah saya orang baru nih Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya akan ada waktu untuk Ibu, dan kita terus berbagi ya. Ya Bu, insya Allah mudah-mudahan Bu Silvi mau nanti berbagi dengan saya. Iya, sampai jumpa ya Bu. Ya, baik Bu Silvi, terima kasih banyak Ibu Silvi ya sudah meluangkan waktunya, telah mendengarkan saya. Alhamdulillah Bu Silvi.